Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau disapa oleh firman Tuhan. Dan tidak lupa juga sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang memberkati dan memberikan kesehatan bagi Anda dimanapun Anda berada. Firman Tuhan di pagi hari ini yang akan memberikan kekuatan bagi kita di dalam memulai segala aktivitas diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Beginilah firman-Nya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lebih baik atau tidakkah negara kita setelah mengalami reformasi yang telah berlangsung lebih daripada 1 dekade ini? Anda bisa punya jawaban sendiri-sendiri dengan argumen masing-masing. Karena kebebasan memang telah dibuka sejak kita memasuki era reformasi. Saya dan Anda sendiri melihat ternyata tidak semua orang siap menghadapi arti reformasi. Tidak siap semua orang menghadapi reformasi. Bagi banyak orang, reformasi artinya bisa melakukan apapun, semaunya tanpa batas, termasuk di dalamnya memaksakan keinginan, memaksakan kehendak, kalau perlu dengan kekerasan. Kita saling pengertian dan toleransi semakin lama semakin menghilang. Dan toleransi, pengertian, pemahaman toleransi semakin lama mulai semakin terkikis dan menghilang dari permukaan bumi ini. Menyuarakan aspirasi tentu saja tidak salah. Itu hak dari setiap warga negara. Tetapi sebuah kemerdekaan tanpa rambu-rambu yang jelas, tanpa aturan yang jelas, akan membahayakan, bahkan menghancurkan. Kemerdekaan yang dijalankan atas kepentingan pribadi atau golongan akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah di tengah-tengah hidup berbangsa ini. Bayangkan saja jika setiap orang merasakan dirinya paling benar dan berhak menghancurkan yang tidak sepaham dengan dia. Apa jadinya dunia ini? Apa jadinya bangsa dan negara kita ini? Dunia ini merupakan sebuah titipan Tuhan kepada manusia. Kita diizinkan untuk menikmatinya, tetapi jangan lupa bahwa ada tugas yang penting bagi kita untuk mengelola bumi ini. Dengan segala isinya, dengan sebaik-baiknya, dan itu sudah digariskan oleh Tuhan sejak awal penciptaan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kita seandainya kelak kita malah ambil bahagian dari proses kehancuran bumi yang semakin tua ini. Saudara-saudari, kebebasan bukanlah
berarti bisa melakukan seenaknya gua, seenaknya saya. Sebuah kebebasan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan dan dipakai untuk tujuan-tujuan yang positif, yang membangun bagi orang banyak. Sebuah kebebasan seharusnya membuat kehidupan ini, kehidupan di muka bumi ini semakin damai dan semakin sejahtera. Bukannya semakin hancur dan semakin tidak karuan. Seperti apa bentuknya? Tampaknya masalah salah kaprah dalam menyikapi kebebasan dari kemerdekaan bukan saja menjadi isu bagi manusia di zaman sekarang, tetapi sudah berlangsung sejak dahulu kala. Kita bisa belajar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan di dalam firman Tuhan saat ini, Paulus mau mengingatkan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ini firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita, menyapa kita, supaya kita menyadari di dalam kebebasan, di dalam kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita. Melalui firman Tuhan saat ini bisa kita belajar menjadikan sebuah dasar pertimbangan bagi kita menyikapi kebebasan itu. Apakah kebebasan itu bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama atau tidak? Dan selanjutnya, apakah kebebasan itu yang kita peroleh itu membangun dan bermanfaat bagi orang? Jangan-jangan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini berbanding balik dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah kita harus bertanya ke dalam diri kita, apakah itu menjadi berkat bagi orang lain yang sudah kita lakukan. Firman Tuhan juga mau mengingatkan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 ini, kita bisa melihat di ayat yang ke-31 dikatakan, hendaklah segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita mau makan, mau minum, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apapun yang Anda lakukan, bekerja, bertindak, berbuat, apakah itu semua berkenan bagi Tuhan? Kalau itu hanya berkenan bagi dirimu, bagi pribadi kita, berarti itu tidak tepat sebagaimana yang dikatakan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Waspada bagi kita saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita menyadari sebagaimana yang dikatakan di dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 13. Di situ dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.